Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thamabihi min Allah subhanahu wa ta'ala. Iltimasul faidati haitsu kana, mengambil faedah apapun sebagai seorang santri, sebagai orang yang cinta ilmu walaupun dia ulama, karena mencari ilmu itu nggak ada batasnya. Selamanya meskipun ulama itu santri, sebenarnya santrinya baginda Nabi Muhammad. Jadi kita mencari faedah, mencari tambahan ilmu kapanpun dan dimanapun, itu anjurannya. Qala Sayyidina al-Imam Idrus bin Umar al-Habsyi nafa'allahu bih, yanbaghi li salik an ya'khudha al-fa'idata al-ilmiyata wal adab al-hasanata syar'iyyata min haitsu wajadaha min gharibin aw ba'idin aw rafi'in aw wadhi'in aw dhahirin aw khamirin wa la yataqayyad bi qaydir ru'una wal 'ada wa tamna'uhu nafsuhu min at-talaqi mimman la yakulahu dhikrun wa la syuhratun wa la situn fa inna fa'ila hadha min al-jahilin al-ghafilin amma warada fil khabar al-hikmatu dhalatul mu'min haitsu ma wajadaha iltaqataha. Dikatakan oleh Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, yanbaghi lis-salik, sepatutnya bagi seorang salik orang itu ada 3 macam, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada orang yang namanya salik, orang yang masih proses berjalan menuju ke suatu tempat. Ada yang namanya wasil, wasala yasilu, orang yang sudah sampai. Ada yang namanya musil, ini hebat, orang yang bisa menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu. Musil itu ya guru-guru top-top itu, Rabbani, para aulia. Mereka bisa menyampaikan orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam waktu yang singkat, di mana jika seorang itu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah perlu waktu puluhan tahun. Tapi kalau kita bertemu dengan musil, langsung kita sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salik itu masih berjalan, kita semuanya salik. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, guru daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau punya murid namanya Abdullah Baros. Abdullah Baros ini murid beliau. Hidupnya khidmah kepada gurunya. Jangan kira orang yang khidmah itu gak hebat. Ini Syekh Abdullah Baros, murid yang khidmah kepada gurunya, tapi sampai bisa mengarang kitab namanya Syarahnya Hikam, Syarah Hikam Ibn Atha'illah As-Sakandari. Waktu itu Syekh Abdullah Baros membaca kitab Bidayatul Hidayah kepada Al-Habib Umar. Membaca beberapa baris, setelah itu disuruh berhenti sudah. Suruh berhenti. Dipandang ini murid, dari ujung rambutnya dipandang, wajahnya, semua badannya dipandang sampai semuanya. Apa kata Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Seandainya pandangan tersebut aku gunakan untuk memandang orang lain, niscaya mereka juga akan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pandangan daripada wali itu menyampaikan seorang murid kepada Allah, yang mana puluhan tahun itu murid seandainya ibadah gak bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu musil. Seharusnya bagi seorang salik ayyakhudhal faidata al-ilmiyah, hendaknya dia mengambil faedah ilmiah, adab-adab yang baik menurut syariat, haitsu min haitsu wajada, dimanapun dia mendapatkan, di rumahnya, di kelasnya, ketika berkumpul dengan orang lain. Ambil itu ilmu, ambil itu adab. Dikatakan
oleh ulama, khudil hikmah walau min afwahil kilab. Ambil itu hikmah walaupun seandainya keluar dari lisannya anjing. Seandainya anjing itu bisa memberikan nasihat, ambil walaupun itu keluar dari lisannya. Paham ya? Ambil daripada hikmahnya yang diambil. Dari siapapun hikmah itu diambil. Min qaribin, baik itu dari kerabat orang dekat, kadang malu. Kalau dengan kerabat itu kebanyakan malu. Kenapa? Bersaing. Keliru. Bersaing itu dalam ibadah. Bersaing itu dalam memperbanyak ilmu. Bersaing dalam mendekatkan diri. Kalau ilmu ambil kepada siapapun. Kalau kita melihat sejarah-sejarah daripada ulama-ulama terdahulu, mereka itu sebelum berguru kepada orang lain, berguru kepada orang tuanya sendiri. Seperti yang di sini, anak-anak daripada Ki Hajar Ahmad Muzayadi mengambil ilmu dari orang tuanya sendiri. Memang seperti itu orang dulu, mengambil ilmu dari orang tuanya sendiri sebelum mengambil daripada orang lain. Setelah orang tuanya meninggal, mereka zaman dulu itu mengambil ilmu dari saudaranya yang paling tua. Kenapa? Karena dia banyak duduk dengan orang tuanya dan mengambil ilmu. Baru mengambil ilmu daripada orang lain. Kadang-kadang kita ini meninggalkan yang namanya gedung dan kita mencari yang namanya rumah gubuk. Ibaratnya saudara kita yang punya ilmu itu gedung bagus, sudah mentereng bagus, tapi kita masih keluar dari rumah cari apa? Rumah gubuk yang jelek-jelek kadang-kadang. Ambil dulu dari saudara. Aubaidin, ambil itu ilmu, ambil itu adab daripada siapa? Orang yang jauh. Jauh di sini jauh hubungan keluarganya atau jauh lokasinya. Ilmu dan adab. Adab ini yang istimewa. Sehebat-hebatnya orang, setinggi-tinggi ilmunya, kalau nggak ada adabnya, jelek ini orang. Orang yang adabnya tinggi, ilmunya dikit masih lebih bagus. Adab inilah yang membedakan manusia dengan binatang. Yang membedakan manusia yang baik dengan yang jelek, adab. Dulu pernah kita baca, kata Imam Syafi'i, aku belajar adab 16 tahun, belajar ilmu 2 tahun. Kalau aku tahu, semua 18 tahun aku gunakan untuk mempelajari adab. Aurafi'in, mencari ilmu itu dari orang yang rafi, orang yang hebat, orang yang tinggi derajatnya, anak dari ulama, orang yang nasabnya tinggi. Nggak apa-apa kita ambil kepada siapapun, dari siapapun kita ambil itu ilmu. Awadiin, atau bahkan anaknya petani tapi punya ilmu, ya kita ambil. Anaknya tukang cukur, dia alim, ya kita ambil ilmunya. Nggak usah membeda-bedakan dia anak siapa, yang penting ilmunya. Al-dhahirin, atau mengambil ilmu dari orang yang viral. Zaman sekarang viral, dari orang yang viral misalnya, nggak apa-apa, tapi hati-hati, belum tentu semua yang viral itu hebat. Kadang-kadang mereka itu viral karena media, ilmunya kosong sedikit. Ambil yang viral nggak apa-apa. Au khamil, atau mengambil ilmu dari orang yang khumul, yang nggak terkenal, pakaiannya biasa, kebanyakan seperti itu ulama. Dimanapun ada ilmu, kita ambil, siapapun itu yang punya. Ada seorang pemuda, setiap minggu hadir majelisnya ulama, yang hadir banyak sekali. Si pemuda ini memiliki seorang paman yang jauh dari majelis ilmu. Si pemuda ini ingin pamannya dekat dengan ilmu. Tiap minggu dirayu, ayo paman, hadir majelisnya ulama fulan bin fulan agar kita mendapat ilmu. Ah, nggak usah, sudah. Apa itu? Cari di Google ada. Sekarang itu syuyukhuhum, guru-gurunya itu Google zaman sekarang. Guru-gurunya itu media, makanya salahnya banyak, lebih banyak daripada benarnya. Gak ada masalah sebenarnya, yang penting jelas siapa yang ada di situ. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang di media itu orang
berbuat kontroversi, mengambil pendapat yang tidak muktamad, tujuannya untuk apa? Viral nanti. Karena kalau pendapat yang dipakai itu nggak muktamad, pasti diserang oleh netizen. Ini pendapat nggak muktamad, memang tujuannya dia untuk apa? Untuk viral. Tiap minggu si paman ini diajak untuk hadir majelis, nggak mau. Tapi si pemuda ini, si keponakan ini ingin sekali pamannya itu diajak hadir ilmu. Akhirnya karena dirayu tiap minggu, ya orang itu kalau dirayu terus, ya hatinya leleh sudah. Ada perempuan cantik, laki-lakinya jelek, hitam pendek, tak seneng itu perempuan. Tapi kalau kena rayuan racun terus tiap minggu, ya leleh juga. Nggak bisa dibendung sudah. Akhirnya kata pamannya, iya sudah aku ikut. Sekali aja sudah aku ikut katanya. Yes. Ya ojak seneng, keponakannya ini seneng diajak nih paman. Padang pasir zaman dulu. Sampai di tengah perjalanan kebelet pipis, kencing, gak ada toilet. Padang pasir itu gak ada toilet sampai zaman sekarang. Gak seperti di Indonesia, toilet di mana-mana. Di padang pasir itu gak ada. Akhirnya harus kencing dia. Kalau ditahan bisa kencing batu ini, sakit. Paman, kata keponakannya, saya dengar dari guru itu yang kita mau datangi, kalau kencing cari tanah yang empuk. Jadi diserap itu kencingnya. Jangan kencing di bebatuan, nanti nyiprat. Kencingnya nyiprat, najis nanti sarungnya, pakaiannya. Akhirnya kencing itu paman. Setelah kencing, istinja, minta pulang. Ayo pulang sudah. Loh, kita belum sampai, dekat lagi kita sampai. Sudah cukup, aku tadi sudah mendapatkan ilmu dari kamu. Kencing jangan di tempat yang keras, karena apa? Karena nyiprat katanya. Sudah cukup, ini ilmu sudah. Pulang. Akhirnya pulang. Minggu depan berkeinginan hadir lagi nih paman. Gak sampai minggu depan disoani sama malaikat Israel. Siapa lagi yang disoani? Mudah-mudahan panjang umur semua ya. Terutama guru-guru kita semua di sini. Meninggal sudah. Ketika meninggal, si keponakan ini melihat pamannya ini duduk di atas singgasana yang terang benderang begitu. Si keponakan itu bingung. Paman ini kok ada di singgasana yang istimewa di surga ini. Paman lo gak pernah hadir majelis ilmu. Sholatnya ya apa adanya. Amal apa yang menyebabkan paman seperti saat ini yang aku lihat ini, karena apa? Kata pamannya, ini aku sekarang mendapatkan kedudukan seperti ini karena ilmu yang aku dapat ketika kencing kamu ajari waktu itu. Lihat, ambil ilmu dari siapapun, walaupun yang ngasih tahu siapa? Keponakannya. Tapi kadang-kadang orang yang tua itu kalau diingatkan yang muda itu gengsi, nggak mau nerima. Arek kapan deh si ambu kencur kon iki sian. Masih bau kencur, bau kencing, nasihati yang tua. Kadang-kadang orang itu sombongnya yang luar biasa. Wala yataqayyad biqaidir ru'una wal 'ada. Mengambil ilmu dari siapa itu tidak terikat dengan ikatan seperti keteledoran. Enggak apa-apa yang banyak sudah. Kalau melakukan perbuatan kita teledor itu jelek. Kalau ilmu enggak apa-apa. Wala yataqayyad biqaidir wal 'ada. Enggak usah terikat dengan biasanya. Oh, biasanya orang nyari ilmu itu sehari 3 kali. Kamu sehari 100 kali enggak apa-apa. Karena bukan yang jelek ilmu itu, bukan sesuatu yang jelek, ilmu dan adab. Wa tamna'uhu nafsuhu minat talaqqi mimman la yakun lahu dzikrun. Sehingga akhirnya apa? Menghalangi dirinya untuk talaki. Orang zaman dulu itu talaki. Talaki itu seperti talaki. Seorang guru menyampaikan kepada muridnya, itu namanya talaki. Hadis Imam Bukhari, Sahih Bukhari itu lebih istimewa daripada Sahih Muslim karena syarat di situ ketat. Syaratnya Imam Bukhari ketat, termasuk di antara syarat yang ketat, orang yang meriwayatkan hadis di dalam Sahih Bukhari mereka talaki kepada orang-orang yang dia dapat. Kalau dalam hadis Muslim, Sahih Muslim cukup dalam hadis-hadis Sahih Muslim itu cukup mu'asyarah. Mu'asyarah itu cukup mereka satu zaman. Jadi kalau orang itu satu zaman tidak mungkin bohong.
Mungkin dia mendapatkan ilmu kalau satu zaman mu'asyarah. Imam Bukhari tidak, harus talaki. Talaki. Orang zaman dulu itu talaki. Makanya ilmunya manfaat, barokah. Akhirnya kadang-kadang orang itu nggak mau talaki mengambil ilmu mimman layakulahu dzikrun, dari orang yang tidak punya zikir, yang nggak pernah disebut. Maunya nyari ilmu kepada orang yang tenar, orang yang populer, yang viral. Wala syuhratun, nggak mau belajar ilmu karena yang ngajar itu la syuhratun, tidak punya ketenaran, bukan orang yang populer, terkenal. Wala situn, tidak punya nama yang hebat. Ya ini kelirunya. Nggak harus mengambil ilmu itu kepada orang yang tenar, kepada orang yang populer, kepada orang yang terkenal atau yang viral. Siapapun yang punya ilmu, kita ambil ilmunya. Anak siapapun dia, kita ambil ilmunya. Begitu harusnya sebenarnya, bukan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih daripada adabnya guru nggak apa-apa. Kalau ilmu semua diambil. Kalau misalnya engkau ingin belajar adab, ingin sampai kepada Allah, urusan apa namanya tasawuf, ya cari memang orang-orang yang rabbani. Ilmu ambil kepada siapapun itu ilmu. Ambil ilmu itu dari siapapun. Fa inna fa'ila hadza minal jahilina al-ghafilina amma warada fil khabar. Orang yang pilih-pilih mau ngambil ilmu pilih-pilih, mau cari ilmu pilih-pilih. Mau cari ilmu, cari orang yang terkenal dulu, yang viral. Yang enggak viral, yang enggak terkenal enggak mau. Ini orang termasuk orang-orang bodoh. Orang yang lupa dengan hadisnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu barang hilang daripada orang mukmin. Kita punya HP kita hilang, apa yang kita lakukan? Kita cari. Kenapa saya contohkan HP? Santri sekarang itu paling bingung HP, kalau sudah pulang main HP 24 jam. Rela gak tidur malam sudah. Orang misalnya punya permata hilang, dibiarin, nggak mungkin, pasti dicari. Dicari itu di mana duduk saya ya pertama. Oh saya duduk di sana. Didatangi ke warung, ditanyai semua yang di situ, sambil dilihat-lihat bawahnya meja, bawahnya kursi. Nggak dapat, tanya, nggak kelihatan permata saya, nggak. Dari situ kemana? Jalan. Sepanjang jalan dilihat bawahnya, dilihat di bawah. Ada nggak jatuh? Kenapa? Karena itu barang mewah. Karena barang mewah, barang mahal, makanya cari. Hikmah itu juga begitu. Hikmah itu dhalatul mu'min, sesuatu yang hilang dari orang mukmin. Kalau hilang berarti kita jahat. Mahiyal hikmah. Apa itu hikmah? Yang dikatakan hikmah itu apa? Hikmah itu mutiara kalam itu, yang bahasa-bahasa yang indah, bukan. Hikmah itu al-hikmatu ya al-ilmun nafi'. Hikmah itu adalah ilmu yang manfaat. Itu namanya hikmah. Haitsu wajadaha iltaqataha. Dimanapun dia mendapatkan itu hikmah, iltaqataha, maka dia mengambil daripada yang namanya hikmah. Dimanapun sudah, dimanapun kita mendapatkan itu hikmah, di rumah, di jalanan, di rumah orang lain, ambil sudah. Itu namanya hikmah. Wa amma qala ba'du ahli al-hikmah, dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, undur ila ma qal wa la tandur ila man qal. Lihatlah apa yang diucapkan. Yang diucapkan itu apa? Itu ambil. Yang diucapkan itu apa? Diingat. Yang diucapkan, ilmu yang diucapkan itu ditulis biar enggak lupa. Wa la tandur ila man qal. Jangan melihat siapa yang berbicara. Kalau kita melihat siapa yang berbicara, ya kita pilih-pilih daripada guru. Tapi alhamdulillah, seandainya yang menyampaikan hikmah atau hikmah tadi keluar dari lisan-lisan anak turun daripada Ki Haj Mas Zayadi, ya lebih istimewa lagi di sini, di pondok ini.
Kalau keluar dari guru-guru itu sudah baik, istimewa. Kalau keluar dari anak-anaknya ya lebih istimewa, lebih hebat. Makanya thalabul ilm itu di mana-mana kantongnya itu bawa buku kecil, bawa bolpen. Setiap apapun yang disampaikan oleh guru kita, oleh keturunan daripada guru kita yang itu sifatnya hikmah, tulis. Kemudian dipelajari nantinya. Kenapa? Karena itu ucapan meskipun sedikit yang bisa menyampaikan kita kepada Allah. Ucapan yang kalau kita amalkan bisa mendapatkan ridho daripada Rabbul Alamin, ridhonya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hukiya an Abil Bakhtari, diceritakan daripada Abil Bakhtari. Kalau kita membaca ilmu tasawuf biasanya ada namanya Al-Imam Bushairi, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, ada Al-Imam At-Ta'i, wali-wali itu. Lah ini Al-Imam Bakhtari, guru daripada Al-Imam At-Ta'i, gurunya. Orang yang ahli ibadah ini. Dikatakan li'an akuna min qaumin a'lam minni ahabbu ilayya min an akuna fi qaumin ana a'lamu minhum li'anni in kuntu a'lamahum lam astafid wa in kuntu ma'aman huwa a'lam minni istafadtu intaha. Kata beliau apa? Kata Al-Bakhtari, seandainya aku berkumpul dengan suatu kaum, di situ ada orang yang lebih alim daripada aku lebih senang daripada aku yang lebih alim daripada mereka semua. Kalau di situ ada orang alim, aku senang daripada aku yang lebih alim daripada mereka semua. Alasannya, seandainya aku lebih alim, maka aku tidak bisa mengambil faedah. Maka aku yang menyampaikan faedah, orang lain yang mengambil faedah dariku, ya bagus juga. Cuma dia sendiri tidak bisa mengambil faedah, orang lain yang mengambil faedah. Tapi seandainya ada yang lebih alim di situ, aku bisa mengambil faedah atau ilmu dari dia. Tawaduknya mereka itu begitu. Kalau sekarang, kalau sudah merasa alim, wah, bahasanya diatur nahwunya, diatur bahasa nahwunya, sampai kalau membaca ayat Al-Quran difase-fasekan, mismuil macam-macam sudah. Waduh, apalagi baca huruf dot, waduh difase-fase tidak bisa. Yang paling fase baca huruf dot itu kata Nabi, ya aku repot huruf dot. Baca huruf dot itu repot. Apalagi gigi yang kanan geraham ini lubang, difase-fasekan, walau kecantol ilatnya di tengah-tengah, tidak keluar wawab itu terus ya. Kalau mau kita berbicara, lihat yang mendengar itu kapasitasnya seperti apa. Yang mendengar itu kelasnya ibtidah, ya jangan disampaikan kelasnya aliyah, tambah bingung yang belajar. Khatibun nas ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar otaknya. Jangan ingin terlihat hebat, bahasa yang tinggi, ilmu yang tinggi, akhirnya nggak difahami oleh yang hadir karena masih kelas TK. Kasihan. Makanan itu sesuai dengan apa perutnya. Ini mana? Ini orang desa. Oh biasa makan singkong, digorengin singkong, ketela dikasih, jadi makan. Orang desa dikasih makan apa? Pizza, steak apa? Bingung mereka. Ya apa makannya ini? Kok nggak ada anunya? Kok cuma apa? Pisau sama sendok, bingung. Kenapa? Bukan tempatnya. Makanya orang itu yang tawadhu. Naqalahu al-Yafi fi mir'atil jinan. Ini kalam Al-Imam Bakhtari dinukil oleh Al-Imam Al-Yafi. Imam Yafi ini orang alim. Orang alim tinggal di Yaman Utara. Tinggal di Yaman Utara. Wali. Imam Yafi ini wali. Beliau punya kitab namanya Raudhur Rayahin.
Beliau ini punya kitab Raudhur Rayahin. Punya kitab namanya Raudhur Rayahin. Suatu saat si siapa namanya Al-Imam Yafi ini dengar bahwasanya di Hadramut itu banyak daripada ulama, banyak daripada aulia. Kepingin ke Hadramut, tapi apa? Nggak sampai ke sana, waktunya sibuk. Waktunya apa? Waktunya sibuk. Waktunya sibuk. Sibuk untuk apa namanya? Untuk berdakwah, sibuk untuk ini. Akhirnya diutus anaknya. Diutus anaknya untuk pergi kemana? Ke Hadramut untuk melihat benar nggak di sana itu ada ulama, benar nggak di sana itu ada aulia. Anaknya diutus. Ini lama. Setelah beberapa bulan pulang anaknya. Ditanya gimana Hadramut? Apa kata anaknya jawabannya? Marartu biwadi Hadramauta. Aku wahai ayah ketika melewati wadi lembah Hadramut, aku melihat mereka ulama-ulamanya seperti gunung-gunung ilmunya katanya. Orang hebat-hebat katanya. Sampai Imam Yafi akhirnya nulis keutamaan daripada ulama-ulama yang di Hadramut. Di zaman daripada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih. Habib Abdurrahman bin Abdullah Bilfaqih ini murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Dijuluki Allamatud Dunya. Orang mengerti ilmu itu hebat, dijuluki alim. Di atasnya alim itu alama. Hebat lagi sudah. Bamun itu alama. Itu kelas alama. Ini Allamatud Dunya, sedunia. Hebat. Tapi orangnya tawadhu, tiap hari mencangkul ada di sawahnya. Kalau sekarang hebat seperti itu, waduh, gak mau mencangkul. Ada ulama Maghrib Maroko. Dia ingin memastikan benar nggak di Hadramut ini katanya orangnya hebat, alim-alim, ulama-ulama, wali-wali. Dia ingin memastikan. Akhirnya pergi ke Hadramut. Pergi ke Tarim. Sampai di depan Gapura, masuk ke kota Tarim. Di situ ada orang sedang mencangkul. Ulama yang dari Maroko pakai pakaian ulama, tanya dia, bener ini Tarim? Iya bener. Kemana jalan menuju ke kota Tarim? Kata petani tadi ditanya, Anda ini mau ke Tarim mau apa? Kata ulama yang dari Maroko, aku mendengar kabar di Tarim ini banyak ulama, banyak aulia. Aku ingin tahu benar enggak ini cerita atau cuma sekedar hoak katanya. Oh, aku ingin ngetes katanya. Aku bawa beberapa pertanyaan. Kata petani tadi, kalau boleh tahu pertanyaanmu itu apa? Mungkin saya bisa menjawab. Saya ini sering duduk di majelisnya mereka. Petani, mana bisa? Ini pertanyaan untuk ulama. Ulamanya lo belum tentu bisa jawab. Kok petani katanya? Sombong juga. Kata petani tadi, ya siapa tahu aku itu bisa menjawab. Nanti saya antar masuk ke Tarim. Dalam pikiran si orang Maghrib Maroko, ya daripada saya nggak diantar, ya wes saya sampaikan. Saya mau tanya tentang ini hukumnya apa, gini. Kata si petani tadi, aku mendengar padahal alim ini Habib Abdurrahman Bilfaqih, padahal petani ini Habib Abdurrahman Bilfaqih. Cuma bahasanya aku mendengar, padahal beliau yang menyampaikan. Aku mendengar di majelis itu masalah ini disampaikan oleh ulama. Ini khilaf ini hukumnya. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram, gini. Terkejut ini siapa namanya? Si ulama dari Maroko. Mungkin kebetulan dia. Coba pertanyaan kedua, ini menurut Al-Imam Ibn Hajar begini, menurut Imam Romli gini, menurut Syekh Ali Shibrom Malisi gini, menurut Imam Sarqawi begini. Sudah, kata ulama Maroko, cukup sudah. Petaninya alim, apalagi ulamanya yang ada di dalam katanya. Padahal beliau ketuanya ulama padahal. Jadi begitu.
Tawadhu, penampilan daripada orang yang punya ilmu. Jangan menonjolkan kalau dia ini punya ilmu. Ya, sesekali perlu, tujuannya untuk orang mengambil ilmu kepadanya, mengambil ilmu. Al-Imam Fakhrur Razi di masa-masa haji, beliau pakai pakaian biasa kayak orang biasa, keluar dari tendanya jalan-jalan di Mekah itu. Nggak ada orang yang menyapa, nggak ada yang menyapa, dikira orang biasa. Oh, kata yang Fakhrur Razi, saya harus ganti pakaian. Akhirnya masuk ke tendanya, ganti pakaian ulama semua, keluar, tahu semua kalau Imam Fakhrur Razi. Akhirnya apa? Mereka bertanya tentang ilmu, akhirnya disampaikan. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya ingin mengajar bukan untuk gagah-gagahan ganti kostum. Kalau kepingin gagah-gagahan pakai kostum, paling enak pakai kostumnya apa? Superman. Tsumma qala, kemudian dikatakan oleh ulama, wa ta'lil bi ghairi hadza ahsan. Alasan selain yang disebutkan ini oleh Al-Bakhtari ini lebih bagus. Apa? Wa huwa annahu idza kana a'lam minhum taqalladal umura al-khatira wa usnidat ilaihi al-khutub al-mudhira allati la'allahu la yakmulu bi al-qiyamu biha wa la ya'manu min wuqu'i fi atabiha wa idza kanu a'lam minhu intafa anhu dzalikal mahdhur wa amina al-maquf fil awaqibil umur. Alasan yang kedua ini lebih bagus. Apa? Seandainya ada orang banyak perkumpulan, dia orang alim, orang yang paling alim di situ, kemudian dia melakukan sesuatu yang mana hukumnya ini misalnya qaul gharib, misalnya pendapat yang gharib, yang jarang orang tahu. Akhirnya orang yang nggak paham ilmu, orang-orang akan menyandarkan kepada ini orang pendapat yang tidak masyhur, seakan-akan melenceng. Dan kadang-kadang orang itu mau mengerjakan layak mulu al-qiyam ya, mau menjalankan itu nggak bisa sempurna. Nah, ini seperti ini bahaya ini. Orang-orang kalau mengikuti orang-orang awam kalau mengikuti layak menel wuku fi atobia, tidak aman daripada tergelincir, terpleset. Bahaya. Hanya dosa gara-gara orang alim tersebut, orang awam terpleset. Wa in kanu a'laminhu intafa anhu dzalikal mahdhur. Cuma seandainya dari kumpulan itu ada orang yang lebih alim dari dia, alhamdulillah, dia aman daripada al-mahdzur, sesuatu yang bahaya, dan aman daripada yang ditakutkan untuk orang awam daripada awaqibil umur, untuk sesuatu yang setelahnya. Makanya paling enak duduk di kumpulan orang alim, kita mendapatkan tambahan ilmu. Wa qala Sayyidina al-Qutb Abdullah bin Ali al-Haddad radhiyallahu an, la yuftahu ala ahadin fil ilmi hatta yatlubahu wa ya'taqida annahu khaliyun minhu. Seseorang tidak akan dibukakan pintu ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencari itu ilmu, mencari, dan dia berkeyakinan dirinya kosong daripada ilmu. Ini kalau kosong diisi air, maka air ditampung. Tapi kalau dia mencari ilmu, duduk di majelis ilmu, sudah berkeyakinan dia itu ilmunya banyak, ya maka nggak bisa lagi ditambah. Kalau sudah merasa banyak kalau sudah di hadapan orang alim, kita harus merasa diri kita ini kosong daripada ilmu. Tujuannya apa? Agar supaya ditambah lagi Kalau sudah merasa penuh seperti ini, ya sudah nggak bisa lagi ditambah. Kenapa? Tumpah. Kalau merasa kosong bisa diisi lagi. Li'annal madhahir ad-dunyawiyah qad tanqus minal madhahir al-ukhrawiyah. Madhar ini yang kita lihat yang ada di dunia ini, ya nilainya itu lebih berkurang daripada madhar akhirat itu lebih utama. Kemudian ini yang terakhir ini, adab-adab bagi orang mencari ilmu. At-taqafu minat ta'am wal manam. Sedikit makan dan sedikit tidur. Sedikit tidur ini mungkin bisa yang tirakat, cuma makan sedikit iso tarik pondok. Kadang-kadang satu nampan dihabiskan. Kalau kiainya datang dari undangan dikasih rebutan. Ya kenapa tahu saya? Ya sama-sama pondoknya dulu ya, memang gitu. Ya nggak apa-apa, memang anak pondok ya begitu. Aman-aman aja.
Dikatakan oleh Sahnun, Sahnun ini ulama Malikiyah. La yasul ilm liman yakul hatta yasbah. Ilmu ini enggak pantas diperoleh bagi orang kalau makan kenyang. Orang yang makan kenyang itu enggak pantas punya ilmu katanya. Artinya kenapa sih makanan itu kalau orang kalau sudah kenyang, badannya itu pasti apa? Lemah, lemes. Efeknya ngantuk. Kalau orang sedikit makan nggak ngantuk-ngantuk, ngantuknya sulit. Akhirnya apa? Dibuat mencari ilmu, dibuat tirakatan. Dulu di pondok gitu. Wa min hikmatil Luqman al-Hakim. Hikmah daripada Luqman Hakim. Luqman Hakim ini orang yang hidup di zaman Nabi Musa. Setiap yang keluar dari lisannya itu hikmah. Sampai dikatakan apa? Nabi, sampai dikatakan nabi padahal bukan nabi. Kan khilaf Luqman Hakim nabi atau bukan, pendapat yang kuat bukan. Ucapannya itu seperti nabi, hikmah semuanya. Biasanya ya bunayya gitu biasanya. Dikatakan oleh Luqman Hakim, ya bunayya wahai anakku. Idzam tala'atil ma'iddatu, kalau lambung ini sudah penuh, tangki di dalam perut ini sudah penuh, tangkinya sudah penuh, tangki ini penuh sudah. Namatil fikro, pikiran ini apa? Tertidur sudah. Dibuat mikir gak bisa sudah. Tidur soalnya. Wa kharisatil hikmah, dan bisu itu hikmahnya. Nggak keluar sudah kalam-kalam hikmah. Karena malas, orang malas itu malas ngomong. Wa qa'adatil a'dha al ibadah, dan anggota badan semuanya lemah digunakan untuk ibadah. Kenapa? Antuk soalnya. Wa al Imam Syafi'i, dikatakan Imam Syafi'i, ma syabi'tu mundu sita asyrata sana illa syab'atan tarahtu fi min saati. Mulai 16 tahun aku belajar gak pernah kenyang, kecuali sekali saja itu aku kenyang terus ketiduran. Gak pernah kenyang selama 16 tahun kata Imam Syafi'i. Kalau kita selama 16 tahun mungkin kenyang terus, sekali saja gak kenyang mungkin ya, kebalikannya. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, li'anna syib'a, karena kenyang itu yuthqilul badan, membuat badan berat. Wa yuqasil qalb, hati ini menjadi keras kalau sudah kenyang. Wa yuzilul fatina, menghilangkan kecerdasan, bukan hilang, malas sudah. Wa yajribun num, menarik tidurnya, ngantuk sudah kalau kenyang. Wa yud'ifu sahibahu ibadah, dan orang yang kenyang itu malas untuk beribadah. Dikurangi dikit. Nanti kalau sudah lulus, satu wakul dihabiskan dari rumah. Wa qala Umar bin Khattab radhiyallahu an, iyyakum wal bitnata fit ta'amati, hati makan banyak kalau makan. Wasyarab, dan minum. Fa innaha mafsadatun lil jasad, karena merusak jasad. Banyak makan, banyak minum merusak. Penyakit itu sumbernya dari makanan. Maurathatun lil fashal, banyak makan, banyak minum itu menyebabkan gagal. Orang yang sukses itu pertama hemat, uangnya dapat kerja sedikit, hemat, sisanya tabung. Kalau orang yang suka makan, dapat gaji sehari 100.000, dibelikan makanan semua 100.000, ya gagal, nggak bisa kaya-kaya ini. Habis terus dibuat makan. Coba dikurangi dikit, sisanya ditabung. Maksalatun sholat, malas untuk sholat, kadang-kadang mau sholat malas, mungkin sholat ya sholat fardu. Kenapa? Takut dipukul sama malaikat, takut dosa. Tapi sholat sunnah malas, sekadar sholat sunnah gitu. Wa alaikum bil qasdi fihima, hendaknya kalian bil qasd, tengah-tengah. Qasd itu hemat, fihima dalam makan dan mie. Fa innahu aslahu lil jasadi wa ab'alu anis saraf. Orang yang hemat makannya itu asal jasad, lebih bagus untuk jasad dan lebih jauh daripada asaraf, berlebih-lebihan. Orang yang banyak makan, waduh, gak teratur, perutnya besar, badannya besar. Orang yang teratur makannya bagus badannya. Kalau sudah main bola jatuh terus gelondong, gemuk. Oh, yang kurus lari kayak kijang larinya. Wa innallaha la yubghidu al-habras samin. Allah enggak suka dengan ulama yang gendut. Habr itu ulama. Habr itu ulama, samin gendut. Kalau ceramah ngajari orang, ayo kita zuhud, kurangi makan.
Tapi yang ceramah gemuk gendut, waduh, tidak masuk ini sama yang dengar. Kalau yang ceramah kurus, ngajak zuhud, insya Allah diterima. Yang ceramah ngajak zuhud, gendut perutnya. Waduh, angel sudah kalau gitu, bahaya sudah ya. Ayo kita amalkan ini semua, insya Allah kita menjadi penerus baginda Nabi Muhammad, menjadi ulama al-amilin. Al-Fatihah. Ya,